Sastra bukan sekedar barisan kata tanpa makna, melainkan cermin dari dinamika kehidupan manusia. Namun, tanpa teori, kita hanya akan menikmati permukaannya tanpa pernah menyentuh kedalaman hakikatnya. Teori sastra adalah lentera yang menuntun kita menemukan makna yang tersembunyi. Profesor Dr. Ateu. Barangkali dari pemikiran filosofis tersebut menyadari betapa pentingnya teori dalam membedah dan memahami karya sastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Perkenalkan, saya Dr. Arif Firmansyah, MPD, dosen tetap program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan paparan singkat mengenai unsur pengajaran untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu Teori Sastra dengan kode mata kuliah IDN 1206. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan disajikan pada semester 1. Mata kuliah Teori Sastra memberikan pemahaman komprehensif kepada mahasiswa mengenai peta perkembangan, landasan filosofi, serta ragam pendekatan kritis dalam mengkaji karya sastra, puisi, prosa, maupun drama. Pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang untuk menuju capaian pembelajaran lulusan program studi meliputi 1. Sikap tanggung jawab dan etika akademik. Yang kedua, kemampuan mengkaji implikasi iptek berbasis nilai humaniora untuk menghasilkan kritik seni dan deskripsi saintifik. Yang ketiga, penguasaan konsep teoritis bahasa, sastra Indonesia, dan metodologi penelitiannya. CPL tersebut diturunkan menjadi 7 capaian pembelajaran mata kuliah. Mahasiswa ditargetkan tidak hanya menguasai konsep teoritis dan tokoh-tokohnya, tetapi juga mampu mengaplikasikan pendekatan kritis secara tepat, membandingkan kelebihan serta keterbatasan antara teori, merumuskan interpretasi alternatif, menyusun esai kritik sastra yang argumentatif, serta menunjukkan sikap ilmiah yang santun dalam forum akademik. Untuk mencapai CPMK tersebut, materi pembelajaran disusun secara sistematis selama 16 minggu pertemuan. Pokok bahasan dimulai dari pengantar teori sastra, formalisme, strukturalisme pada awal semester, berlanjut ke poststrukturalisme dan dekonstruksi, sosiologi sastra atau marxisme, hingga psikoanalisis sebelum UTS. Setelah UTS, materi diperdalam melalui kritik sastra feminisme, postkolonialisme, intertekstualitas, dan resepsi sastra, hingga studi kultural dan sastra digital. Selanjutnya, mari kita bahas aspek delivery dan interaction dalam proses perkuliahan. Pertama, delivery atau penyampaian materi. Perkuliahan dilaksanakan menggunakan moda blended learning yang memadukan tatap muka luring, sinkronus, dan pembelajaran daring asinkronus melalui LMS Universitas Islam Nusantara, yaitu LITERA. Pendekatan utama yang digunakan adalah Student Centered Learning, SCL. Penyampaian materi tidak hanya berupa ceramah interaktif, melainkan dipadukan dengan metode case study, mind mapping, diskusi kelompok, serta penyusunan tabel komparasi teori. Setiap sesi dialokasikan dengan estimasi waktu terstruktur, tatap muka, penugasan terstruktur, dan belajar mandiri per minggunya. Kedua, interaksi. Interaksi dibangun secara aktif dan 2 arah. Pada sesi luring, interaksi diwujudkan melalui tanya jawab skolatik, simulasi, analisis teks, dan presentasi kelompok.
Sedangkan secara daring, interaksi terus berlanjut melalui forum diskusi asinkron di LMS Litera, layanan umpan balik peer assessment, serta ruang konsultasi draft, artikel kritik sastra. Hal ini melatih kesantunan akademik dan keterbukaan mahasiswa terhadap perbedaan perspektif teoritis. Aspek ketiga adalah asesmen atau sistem penilaian. Penilaian dalam mata kuliah teori sastra dirancang secara objektif, transparan, dan terukur berdasarkan indikator kinerja pada RPS. Seluruh instrumen dilengkapi dengan rubrik holistik untuk menilai karya tulis, esai, atau artikel, serta rubrik analitik deskriptif untuk menilai kriteria presentasi kelompok. Demikian gambaran umum rencana pembelajaran semester dan aspek DIA pada mata kuliah teori sastra. Selanjutnya, mari kita saksikan rekaman proses pembelajaran tatap muka real classroom untuk salah satu materi kajian teori sastra. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah teori sastra. Oke, teman-teman mahasiswa, sebelum kita masuk pada perkuliahan, kita mulai dulu untuk berdoa dulu. Ya, saya mohon untuk Adit memimpin doa agar kuliah kita hari ini lancar dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Teman-teman, sebelum kita belajar, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih pada Adit yang telah memimpin doa. Selanjutnya teman-teman semua, karena kita masih pagi dan teman-teman terlihat semangat sekali, saya sudah menampilkan salindia di depan. Oke, jadi pada hari ini kita sudah dua kali pertemuan di mata kuliah teori sastra ini. Sekarang kita masuk pada pertemuan ketiga. Teman-teman sudah belajar banyak tentunya tentang sastra dari mulai SD, SMP, SMA. Sekarang diperdalam lagi di prodi kita di Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, teman-teman mahasiswa, mata kuliahnya saya bacakan kembali adalah teori sastra. Ya, pertemuan ketiga ini kita akan menganalisis struktural pada teks sastra. Oke, di mana CPMK-nya ada tiga. Ada tiga hal yang memang perlu kita dalami pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi unsur intrinsik. Oke, sudah tahu dong unsur intrinsik? Ya, tahu kan ya? Oke. Yang kedua adalah menganalisis relasi antar unsur. Nah, jadi nanti kita akan mengkaitkan relasi antar unsur yang ada dalam teks karya sastra. Oke. Yang selanjutnya adalah merumuskan keutuhan makna teks secara kritis. Seperti yang kita ketahui dan kita sudah bahas di awal, bahwa karya sastra itu penuh dengan kalimat atau kata-kata kiasan yang perlu dimaknai oleh kawan-kawan semua, sehingga memang kita mengetahui makna sebetulnya, makna sebenarnya yang ada dalam karya sastra tersebut. Oke? Begitu teman-teman mahasiswa. Ya, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, sebelum teman-teman masuk pada materi, silakan di depan sudah ada barcode terlebih dahulu. Oke, barcode terlebih dahulu. Setelah tadi teman-teman mengabsen di Litera, ya di LMS Litera, sekarang ada barcode terkait dengan Mentimeter. Oke, silakan. Sudah terbuka Mentimeternya? Judulnya adalah Mari Mengingat Kembali. Jadi kawan-kawan, kita akan mengingat dulu materi yang kemarin. Apakah masih ingat? Atau memang sudah lupa atau agak lupa dengan materi yang kemarin? Oke, tentang teori strukturalismenya. Silakan. Sudah? Oke, silakan. Ya, diisi langsung kata kuncinya. Ini ada sudah satu orang yang mengisi, tulisannya adalah Aditya. Ya, bukan nama. Iya. Tapi ada pertanyaan di situ. Oke. Pertanyaan yang pertama adalah, dalam pandangan strukturalisme murni, apakah riwayat hidup atau biografi pengarang wajib dijadikan penentu utama makna karya sastra? Oke. Wajib? Tidak? Oke, silahkan. Tidak. Sudah mulai terlihat ada tiga kata yang muncul. Tidak, Aditya, sama wajib. Yang lainnya?
Boleh menggunakan kata-kata yang lain. Ya tidak, sudah mulai besar. Berarti sudah banyak yang memilih, teman-teman semua. Oke. Oke, baik. Alhamdulillah dari 23 respon sudah semuanya hampir mengisi. Dan mari kita simpulkan saja, ternyata dalam strukturalisme murni, riwayat hidup atau biografi pengarang itu tidak perlu sebagai penentu makna. Tetapi karena ini melihat unsur intrinsik yang di dalam karya sastra, artinya kawan-kawan semua hanya fokus pada pemaknaan yang intrinsik. Oke, dari 2 pertanyaan Mentimeter tadi menggambarkan kawan-kawan semua bahwa teori strukturalisme ini yang pertama adalah fokus pada isi cerita, yang kedua adalah ternyata sisi biografi, riwayat hidup pengarang itu tidak dilihat terlebih dahulu karena kita fokus pada isi dalam cerita tersebut. Oke. Kita lanjutkan ke selandia berikutnya. Nah, oke. Sekarang teman-teman mahasiswa, ada puisi judulnya Aku Ingin. Sapardi Djoko Damono. Oke. Sebelum saya melanjutkan, kira-kira siapa yang ingin membaca puisi ini? Silakan. 1, 2, 3. Woi, hebat. Cinta puisi. Inyong, mau Inyong? Oh, nggak cukup. Oke. Siapa tadi? Cuma tangan lagi. Yang pertama, Anggini. Oke, Anggini, silakan Anggini. Boleh deh, Anggini, silakan. Ya, tepuk tangan dulu buat Anggini. Aku Ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Luar biasa. Penuh dengan penjiwaan sepertinya ya. Kamu dengan tentang cinta ini sangat peka sekali Anggini. Oke, ini ada puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Seperti yang kita ketahui bahwa karya sastra itu secara garis besar ada puisi, ada prosa, dan satu lagi ada kajian apa? Drama. Oke, teman-teman semua. Sekarang kita fokus ke bagian puisi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya berikutnya. Nah, setelah kawan-kawan semua sesuai dengan CPMK di awal bahwa kita berbicara tentang bagaimana menganalisis karya sastra menurut teori dari strukturalisme ini. Nah, kita akan melihat bagaimana bedah teks Aku Ingin. Tadi ada kalimat, ada baris yang menyatakan bahwa kayu kepada api yang menjadikannya abu. Padahal kawan-kawan semua, lihat, judulnya saja Aku Ingin mencintaimu. Pertanyaannya, jika teman-teman, mengapa penyair memilih relasi kayu, api, abu? Oposisi biner apa yang terbangun di dalamnya? Jadi, jika melihat antara keterkaitan katanya, kira-kira teman-teman semua, walaupun di awal kita sudah berbicara tentang bahwa puisi ini banyak sekali gaya bahasa, ya, dan juga kiasan-kiasan yang lainnya. Tetapi kenapa ya penyair itu menuliskan kayu, api, dan abu? Oke, kira-kira ada yang bisa menjawab? Kira-kira yang menjawab? 1 orang? Yang lainnya? Yang di belakang? Kamu, Gani? Ada lagi? Sarah? Oke, bagus. Coba yang duluan. Kamu ya? Ya. Oke, gimana? Mau di situ, mau di sini? Di depan biar kelihatan. Oh, biar kelihatan. Oke, bagus. Gimana? Saya di sini bakal mengartikan terkait puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono gitu kan ya. Nah, dalam pembahasan puisi gitu kan yang sudah saya sering dilakukan itu Pak, ada yang namanya instrumen puisi lah, instrumen naskah. Jadi maksudnya membedah naskah gitu kan, supaya bagaimana ketika misalkan kita membacakan sebuah naskah itu tuh ada titik-titik yang dimana oh ini tuh harus ditekan, oh ini tuh harus datar gitu kan. Nah, juga bisa dilihat dari unsur intrinsiknya. Nah,
Itu dalam baca puisi ya. Baca puisi. Oke, sekarang bagaimana nih hubungannya antara di Ya. dalam teksnya? Nah, Oke. dalam si teksnya itu juga harus kita ketahui terlebih dahulu kan dari bait pertama itu, aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat disampaikan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Nah, di situ kan ada aku ingin mencintaimu dengan sederhana kan. Betul. Nah, maksud dari sederhana itu tuh bukan berarti sederhana yang kita pada umumnya sudah tahu kan Pak. Tetapi ketika misalkan kita ulik terlebih dahulu bahwasanya sederhana itu adalah tingkatan cinta yang paling tinggi gitu Pak. Oke. Gitu, berarti lebih dalam gitu kan gitu. Iya. Oke, penjelasan kayu, api sama abunya apa? Kayu, Oke. kayu kan di situ ada tulisannya ini Pak, aku ingin dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kenapa kayu kepada api gitu kan ya? Karena di sini kan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Jadi kan saking kan misalkan si kayu itu kan dibakar gitu kan ya. Tapi si api ini melambangkan sebuah kehidupan gitu kan Pak. Nah, terus ketika misalkan si kayu itu dibakar itu kan cepat gitu kan ya, langsung angus jadi abu gitu kan. Nah, secepatnya si kayu itu habis jadi abu itu kan si kata yang tersirat dalam mencinta yang sangat sederhana itu Pak tidak bisa diukur sampai ke itu gini Pak, saking kecepatnya gini Pak, saking gini. Oke, ya tepuk tangan untuk Adit. Terima kasih. Ya, pemaknaannya luar biasa. Oke, kita bisa mendeskripsikan pemaknaan puisi dengan cara yang berbeda. Mungkin pengalaman Adit seperti itu sehingga mengatakan bahwa cinta sederhana itu sangat luar biasa. Oke, ada lagi yang mau disampaikan cukup? Cukup lah. Cukup. Terima kasih untuk Adit. Oke. Jadi teman-teman mahasiswa terkait dengan bedah teks aku ingin ini, teman-teman semua harus juga memilih relasi kuasanya bagaimana, lalu hubungannya apa, sehingga muncul kata-kata atau kalimat yang memang seperti ini. Ya, selain dia berikutnya adalah, nah ini adalah kita kaitkan. Setelah kita membahas puisi, kawan-kawan semua, ternyata teman-teman sudah kemarin mencari teori terkait dengan teori sastra yang fokus pada struktural ini. Nah, jadi kalau teman-teman membaca bahwa dalam teori struktural ini yang mungkin paling banyak ditulis di teman-teman mahasiswa, salah satunya adalah bukunya Nurgiantoro dan Nyoman Kutaratna, bahwa untuk struktural ini ada 3 hal yang perlu teman-teman pahami. Yang pertama adalah identifikasi unsur intrinsik. Oke, saya yakin teman-teman semua sudah sangat mengenal namanya unsur intrinsik. Oke, tema, oke, tokoh, ya, latar, gaya bahasa, dan rima. Oke, yang kedua adalah analisis relasi organis dan oposisi, yaitu ada keterkaitan antar unsur. Salah satunya tadi sudah dibahas oleh teman kita Adit di depan, bagaimana mengkaitkan antar kata sehingga mempunyai makna. Oke, selanjutnya adalah sintesis keutuhan makna otonom atau pemaknaan utuh teks. Jadi walaupun dalam puisi itu konotasi, tapi sebetulnya penyair, pengarang ingin menyampaikan makna-makna yang dalam kepada pembacanya. Itu yang perlu kita pahami sebetulnya. Misalkan selain di puisi ini ada dalam drama. Drama itu kan ada dialog, ya, ada dialog yang ucapkan oleh para aktornya, tapi teman-teman semua yang perlu dipahami adalah bukan hanya teman-teman memahami humornya saja, menikmati humornya saja, ataupun teman-teman misalkan hanya menikmati salah satu tokohnya, tapi ada makna yang ingin disampaikan, seperti kita nonton sinetron. Oke, itu ya. Jadi karya sastra ini ternyata jika kita disimpulkan bahwa seperti jam tangan yang ada rodanya dan saling berkaitan, tidak bisa dipisahkan 1, 2, 3 saja, tapi 1, 2, 3 harus saling berkaitan. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada puisi lagi. Oke, puisinya sekarang penerimaan oleh Chairil Anwar. Oke, seperti tadi, ada yang mau membaca puisi lagi? Saya Pak. Hebat, luar biasa. Oke, Fahri silakan di situ membaca puisi sebelah itu. Oke. Penerimaan oleh Chairil Anwar. Jika kau mau, kuterima kau kembali dengan sepenuh hati. Aku masih tetap sendiri. Ku tahu, kau bukan yang dulu lagi. Berkembang sari yang dulu lagi.
sedang dengan cermin aku enggan berbagi. Iya, luar biasa. Iya. Kamu seperti sedang curhat ke saya ya itu ya. Rasa-rasanya kita merinding mendengar Pak Hari membacakan puisi. Oke, kawan-kawan, ini ada puisi lagi. Oke, di Salindio berikutnya, teman-teman mahasiswa. Nah, ini yang perlu agar teman-teman lebih paham. Setelah tadi di awal saya menyampaikan CPMK, lalu kita ada studi kasus terlebih dahulu, lalu ada pematerian. Nah, teman-teman semua, ini ada lembar kerja mahasiswa dari puisi yang dibacakan oleh Fahri tadi. Teman-teman, sekarang kita fokus pada capaian atau target dari tujuan mata kuliah ini. 3 tadi ya. Unsur intrinsik utama, lalu ada oposisinya dan sintesis makna otonom teks. Silakan kerjakan per kelompok, teman-teman. Ya, kelompoknya kemarin saja, yang 6 kelompok ya, kelas ini. Oke, yang 6 kelompok silahkan dikerjakan. Setelah itu nanti mungkin ada perwakilan 1 atau 2 kelompok untuk menjelaskan hasil pekerjaan kelompoknya. Silakan dimulai dari sekarang, tidak terlalu lama hanya karena sederhana. Silakan. Cukup? Sudah? Sudah. Oke, karena singkat ya, teman-teman semua. Oke, barangkali ada yang mau menyampaikan hasil kerja kelompoknya, analisisnya, apa kasihnya? Kelompok kita, Pak. 1, 2, 3. Oh, ini 2 orang yang ada lagi? Mau. Oke, bantu di spin. Bantu spin saja agar adil. Silakan spin. Kelompok siapa yang tampil? Bantu spin ya. Oke. Bagus, putar. Siapa? Kelompok yang pertama? 1. Kelompok 1 siapa? Adit. Adit lagi ke kebagian. Maka Adit, silakan Adit. Ya. Adit lagi. Memang bagus milik kamu hari ini. Oke, silakan Adit. Berarti kelompok kita ngejelasin yang itu ya, Pak? Iya. Yang nomor 2 itu kan? Iya. Yang penerimaan. Nah, dari dari posisi penerimaan itu kita bisa mendefinisikan gitu kan ya. Nah, ada kata-kata yang menarik dalam itu teh bak kembang sari gitu kan. Iya. Puisinya tuh bak kembang sari yang tadi teh nyapukan di situ. Nah, si kembang sari di situ teh melambangkan bahwasanya si W.S. Renda menulis itu teh mungkin gitu kan. W.S. Renda atau Khairul Anwar? Khairul Anwar. Oh ya, oke. Majar. Iya, silakan. Mungkin Khairul Anwar menulis itu teh bak kembang sari itu maksudnya teh bisa diartikan sebagai perempuan yang jualan itulah gitu kan, Pak. Oke. Wanita malam lah gitu kan. Oke. Nah, kan ada katanya kembang sari yang sudah terbagi gitu kan. Kembang sari. Dan itu tuh maknanya sangat-sangat dalam lah gitu, Betul. Pak, terkait hal tersebut itu. Sebetulnya makna sebenarnya dari kembang sari bukan itu ya? Bukan, mungkin dikiaskannya seperti itu. Oke, bagus. Oke, ada lagi? Udah gitu. Cukup. Pak. Ada lagi kelompok yang lain? Spin lagi, spin. Silakan duduk. Oh, siapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Siapa? Gani. Oh, Gani. Silakan Gani, coba sini Gani. Iya, silakan. Sampaikan hasil diskusi kelompoknya. Baik teman-teman, di sini mungkin saya akan memaparkan dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke, bagus. Pertama nih, dari tokoh aku. Tokoh aku dalam puisi tersebut digambarkan memiliki sikap yang tulus dalam mencintai, tetapi juga tegas. Kenapa? Karena ada di beberapa baitnya. Contohnya nih, jika kau mau kuterima kau kembali dengan sepenuh hati, itu berarti dia memberikan kesempatan karena dia mencintai dengan tulus. Kemudian di tadi yang penegasannya, aku masih tetap sendiri, ku tahu kau bukan yang dulu lagi. Nah, dari tokoh aku ini berarti sadar bahwa nggak semuanya selalu sama. Yang dia cintai meskipun kembali lagi, tapi pasti dengan versi yang berbeda, seperti itu. Kemudian untuk latar suasananya nih, latarnya itu dari awal cenderung lebih sedih, kemudian penuh luka gitu ya teman-teman.
Kemudian masuk ke tengah itu mulai ada penegasan, mulai ada mulai ada harapan juga untuk si sosok yang dicintainya untuk kembali. Oke. Dan di terakhir Baik. lebih ditegaskan lagi dan lebih ada pendewasaan di terakhirnya Oke. gitu Pak. Nah, kalau dari makna kembang apa tadi Pak? Kembang sari. Nah, Iya. kembang sari itu kalau menurut saya kembang sari itu lebih ke kembang sari itu seperti serbuk bunga mungkin ya, serbuk bunga. Kembang sari yang sudah terbagi itu bisa jadi karena cintanya dia sudah terbagi ke orang lain. Oke. Kemudian komitmennya dia sudah terbagi ke orang lain. Oke. Jadi ketika dia ingin kembali, si penulis itu dalam tokoh aku disebutkan bahwa ya kamu sudah menyebarkan kembang sari itu gitu. Jadi kalaupun kamu Dua hal dari hasil analisisnya, 3 hal dari hasil analisisnya. Versi kelompok 1, versi kelompok 2 sudah mencoba mendalami dari unsur intrinsiknya. Jadi lalu kita nanti tujuan akhirnya adalah pemahaman dari makna seutuhnya. Nah, luar biasa kawan-kawan semua, ternyata karena kiasan jadi pemaknaannya pun berbeda-beda. Ya tinggal nanti kita lebih dalami lagi dengan teori-teori sastra yang selanjutnya. Ya, oke, slide berikutnya adalah, nah ini bisa di scan barcode untuk hasil dari perkuliahan kita hari ini, kawan-kawan semua. Oke, ini ada quiz dari Word Wall. Oke, teman-teman silahkan. Sudah mulai dimainkan. Sudah bisa? Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah masuk? Cuma 3 soal saja. Oke, ada. Silahkan. Baik, jadi teman-teman semua sambil mengisi, saya ada yang harus dievaluasi dari pertemuan TEPAK ya. Salah satunya adalah menggunakan teknologi Word Wall ini, di mana teman-teman nanti bisa menjawab pertanyaan dan nanti hasilnya langsung terlihat oleh saya. Ada 3 pertanyaan terkait dengan materi kita pada kali ini. Oke, bagus. Ya, yang sudah menjawab Aditya bagus, nilainya betul semua. Lenora betul semua. Depa betul semua. Oke, Sophie salah satu ya. Betul juga. Isma. Oke, bagus. Windari. Wow, Windari ini 2 kali masuk nih kayaknya sinyal jaringan. Tapi ternyata setelah saya lihat jawaban dari teman-teman semua secara umum betul semua. Oke, kawan-kawan semua. Kita masuk ke slide berikutnya. Jadi ini penutupnya. Saya tutup, teman-teman semua. Ada tugas secara terstruktur. Teman-teman, kalau tadi kita berbicara terkait dengan puisi, kali ini kita bergeser masuk pada teks cerpen. Di mana dikerjakannya? Saya sudah simpan di Litera. Teman-teman, bisa buka Litera? Oke. Di LMS kita, silakan dibuka lalu dikerjakan. Teman-teman hanya membuat esai analisis struktural untuk teks cerpen. Teks cerpennya bebas, silakan saja. Boleh cerpen pilihan Kompas ataupun saya harapkan cerpen-cerpen yang memang populer agar teman-teman akrab membaca cerpen tersebut. Nah, nanti dikumpulkan di Litera. Mudah-mudahan pertemuan berikutnya kita bahas karena cerpen panjang, novel panjang, kawan-kawan semua. Jadi tinggal pembahasan saja nanti yang akan kita bahas di kelas. Itu teman-teman semua yang perlu disampaikan untuk pertemuan kali ini. Nanti pertemuan depan kita maju ke materi berikutnya, yaitu adalah post strukturalisme dan dekonstruksi. Oke. Teman-teman, terima kasih banyak untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan dapat dimengerti. Sebelum mengakhiri perkuliahan, silakan Adit lagi